A. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam menurut Profesor Al-Qadri Ajid PhD dalam bukunya Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Manusia adalah khalifah atas harta miliknya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 7 bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya milik Allah. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 4, yaitu 1. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. 2. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. 3. Larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Dan 4. Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam bermasyarakat. 1. Permasalahan ekonomi dalam konsep Islam dan konvensional. Arti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Kelangkaan atau berkurangnya berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. 2. Kebutuhan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada 2 bentuk, yaitu A. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli. B. Keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. 3. Pemikiran ekonomi Bakir Assad, yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama sistem ekonomi, bukan produk. Sebagaimana dalam ekonomi politik tradisional, dalam sistem ekonomi Islam didistribusi sumber produksi mendahului proses produksi otomatis, berada pada tingkatan kedua. Teori distribusi secara Islami menurut ulama ini terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu A. Pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik kerjanya, yakni peluang. B. Usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam, apapun membuat si pelaku usaha memperoleh hal dari alam tersebut. 4. Teori dan tanggung jawab negara. Teori dan tanggung jawab negara menurut pemikiran Bakir Assad, tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran beliau tentang negara Islam. Dalam teori tanggung jawab negara, Al-Sad menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini membahas 3 konsep dasar. 4. Teori dan tanggung jawab negara. Teori ini membahas 3 konsep dasar, yaitu 1. Konsep jaminan sosial, 2. Keseimbangan sosial, dan 3. Teori intervensi negara. 5. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Mu'ah. Al-Tusyal Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 45 Hijriah. Pemikiran sosial ekonomi Al-Ghazali berfokus pada perilaku individu, berakar dari sebuah konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial Islami. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusyal Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. 1. Agama Al-Din. 2. Hidup atau jiwa. 3. Keluarga atau keturunan. 4. Harta atau kekayaan. 5. Intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan kehidupan dan akhirat. 6. Solusi Islam dalam ketidakadilan ekonomi. Pada dasarnya Islam telah memberikan solusi terhadap ketidakadilan dalam praktik ekonomi. Solusi tersebut antara lain 1. Penegak hukum yang khusus memonitor segala bentuk pelanggaran.
Hak yang dilakukan pelaku usaha, pelaku ekonomi, dan kelembagaan masyarakat mempunyai hak kiar. Hak kiar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Solusi Islam dalam ketidakadilan ekonomi. Pada dasarnya Islam telah memberikan solusi terhadap ketidakadilan dalam praktik ekonomi. Solusi tersebut antara lain: 1. Hak kiar sendiri ada terbagi menjadi A. Kiar tadlis, membatalkan karena barangnya cacat. B. Kiar aib, kurangnya nilai tersebut di kalangan ahli pasar. C. Kiar syarat, hak pilih, yang dijadikan syarat keduanya. Solusi Islam dalam ketidakadilan ekonomi. Pada dasarnya Islam telah memberikan solusi terhadap ketidakadilan dalam praktik ekonomi. Solusi tersebut antara lain: ciri-ciri pokok perbedaan sistem ekonomi satu dengan lain tercermin minimal dalam 4 hal. A. Cara proses pembangunan itu berlangsung. B. Sifat pemilikan atau ownership yang berlaku. C. Pembagian hasil-hasil pembangunan. D. Sistem rangsangan dan motivasi. C. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syarat Islam itu sendiri, maqasid as-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayyan thayyiban, bangunan ekonomi Islam berdasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Kelima ini disebut menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Berdasarkan pemahaman makna adil yang ada dalam Al-Quran sebagaimana tersebut di atas, makna bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya adalah sebagai berikut. 1. Persamaan kompensasi. 2. Persamaan hukum. 3. Moderat dan proporsional. Seluruh makna adil adalah akan wujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, keseluruh, dan kejelasannya. A. Ekonomi Islam menganjurkan bertindak secara adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja. Ekonomi Islam juga mewajibkan takaful, saling menanggung di antara anggota masyarakat. Beberapa kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yaitu: 1. Kerja. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki, karena rezeki yang paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil kerja sendiri. Ekonomi Islam menganjurkan bertindak secara adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja. Ekonomi Islam juga mewajibkan takaful, saling menanggung di antara anggota masyarakat. 2. Kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. 3. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dengan hasilnya. 4. Proporsionalisme. Proporsionalisme artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya, sehingga diperoleh output secara efisien. 5. Kecukupan merupakan jaminan terhadap taraf hidup yang layak. 6. Pemerataan kesempatan. Setiap individu mempunyai kesempatan atau hak yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Basis kebijakan ekonomi Islam yang mutlak harus diusahakan. 1. Penghapusan riba. Islam melarang segala bentuk riba, karena itu harus dihapuskan dalam ekonomi Islam dengan harapan untuk mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba. 2. Pelanggaran gharar. Ajaran Islam yang juga melarang segala aktivitas di dalam sistem ekonomi yang mengandung gharar. Yang dimaksud dengan unsur gharar adalah suatu akad yang akibatnya tersembunyi atau akibatnya dua kemungkinan, di mana yang sering terjadi adalah yang paling ditakuti. D. Nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam terdiri dari 1. Nilai dasar kepemilikan. 2. Nilai dasar keadilan. 3. Nilai dasar keseimbangan. 4. Nilai dasar kebebasan. Dan 5. Nilai kebersamaan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kepemilikan. A. Kepemilikan secara umum. Kepemilikan atau hak memiliki secara umum adalah harta atau aset yang dikepemilikan atau penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. B. Kepemilikan secara individu atau personal. Islam berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan, naluri, dan hasrat. Itu semua adalah merupakan fitrah, dan di antara instingnya adalah ingin berkuasa, menyukai seseorang, dan memiliki harta benda yang diinginkannya.
2. Keseimbangan. Prinsip Islam yang lainnya adalah memiliki karakter yang mendarat atau seimbang, yaitu sikap seimbang dan proporsional dalam menyikapi semua masalah dan hal-hal yang saling bertentangan. 3. Keadilan. Prinsip keadilan adalah salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kehidupan umat manusia. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang dan tidak hanya tertuju kepada individu atau pihak tertentu saja dalam masyarakat. Afdhalur Rahman menjelaskan tentang penerapan prinsip keadilan terhadap berbasis aktivitas produksi dan perdagangan sebagai berikut. A. Prinsip keadilan dalam produksi. B. Keadilan dalam konsumsi. C. Keadilan dalam pendistribusi. D. Keadilan dalam pertukaran. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam. Kebijakan dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu 1. Keadilan dalam keseimbangan. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan bermaslahat. 2. Nilai-nilai universal. Ekonomi Islam didasarkan pada nilai universal, yaitu tauhid, adil, nubuwan, khilafah, dan ma'ad. Kebijakan dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu nilai-nilai persaudaraan. Ekonomi Islam didasarkan pada nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. 4. Partisipasi sosial. Ekonomi Islam mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik, seperti menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan bersama. 5. Pengendalian harta. Ekonomi Islam menerapkan pengendalian harta individu. Beberapa prinsip ekonomi Islam lainnya adalah 1. Melarang riba. 2. Melarang maksir atau berjihad. 3. Melarang infak, sedekah, dan wakaf. 4. Menerapkan aturan transaksi muamalah. 5. Memberi ruang pada negara pemerintah. 6. Tidak melakukan penimbunan atau ikhtiar. 7. Memiliki tanggung jawab sosial. 8. Menerapkan sistem bagi hasil. 9. Kebebasan ekonomi yang teratur. 10. Dualisme pemilikan. 1. Pengertian memilikan. Kata memilikan dalam bahasa Indonesia terambil dari kata milik, yang merupakan kata serapan dari kata amil dalam bahasa Arab. Secara etimologi, kata amil terambil dari akar kata yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab berarti memelihara dan menguasai suatu secara bebas. Maksudnya penguasaan seseorang terhadap suatu harta, barang, atau jasa yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syariat, sehingga orang lain tidak diperbolehkan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, jika sesuai dengan bentuk-bentuk Allah yang diperbolehkan. 2. Pandangan Islam terhadap pemilikan. Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan, yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Konsep pemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar fitrah untuk memiliki suatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. A. Konsep cara pandang sekuler. Konsep sekulerisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institut publik lainnya. Bagi umat Islam, sekulerisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi.